Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sekarang saya ingin menyampaikan sebuah informasi sedikit tentang virus corona. Memang virus ini menjadi suatu momok dan masalah serius di luar negeri, dan semua dunia sekarang menghadapinya. Kita harus belajar dulu apa sih virus corona itu. Virus corona ya termasuk dalam gugus virus severe acute respiratory syndrome, coronavirus ya. Sejenis SARS dia, coba jenisnya coronavirus. Jelas tanda-tandanya sudah disebutin, gangguan pernapasan, ya, pneumonia sampai dengan kematian, batuk, pilek, demam, sesak nafas. Sebenarnya ini penyakitnya umum ya, di Indonesia ini banyak sekali penyakit-penyakit seperti itu, apalagi hampir setiap hari pasien itu. Tapi jenis virus ini sangat letal ya, letal rate-nya, kematiannya itu sangat tinggi, resiko kematiannya karena menimbulkan sesak nafas dan progresivitasnya sangat tinggi, sehingga sangat menakutkan. Jangankan buat negara-negara yang biasa, negara hebat seperti Cina, Italia, negara Eropa aja stres berpikir untuk menangani virus itu. Sehingga Indonesia harus bersikap cepat untuk menangani kasus ini. Upaya-upaya kita harus bisa mengikuti, ya kan? Kita bisa mempelajari dari negara-negara seperti Cina dan Italia bagaimana yang telah mereka lakukan, Korea Selatan, untuk mencegah supaya penyebaran virus tidak terjadi terlalu luar biasa. Dari penularannya bisa kita hindarkan. Satu memang menjadi masalah, satu hal utama yang perlu sekali dilakukan adalah seperti dilakukan oleh di beberapa negara-negara lain, ada 3 hal utama. Pertama ya saya pikir adalah tes klinik. Jadi deteksi dini. Bahkan mereka melakukan sebuah upaya deteksi dini, semua pasien-pasien dicurigai langsung dicek, termasuk daerah-daerah yang kira-kira endemis atau banyak pesertanya, jadi dicek deteksi dini, sehingga kita tahu kalau seandainya memang dia positif, kita bisa antisipasi ya. Jadi kita lakukan deteksi dini. Cuma jadi masalah sekarang adalah apakah mudah untuk mendeteksi itu ya, seperti masalah banyak saya lihat di grup-grup itu adalah kesehatan. Kalau seandainya orang misalnya batuk, pilek, kemudian sesak, demam, kemudian dia meninggal, jangan-jangan komplikasi. Ternyata setelah dicek, menunggu dulu hasilnya, harus dicek ke laboratorium Litbangkes dan sebagainya, macam harus ke Jakarta, menunggu hasilnya. Begitu ternyata hasilnya positif corona, itu kan sangat berbahaya. Keterlambatan dalam deteksian kita itu juga menjadi masalah, karena mungkin reagen segala macam itu sangat mahal, pemeriksaan juga sangat mahal, itu yang menjadi kendala. Mudah-mudahan ada suatu tindakan cepat dari pemerintah untuk deteksi dini dulu ini. Deteksi dini, setiap orang-orang yang suspek langsung dikarantina, langsung diberikan deteksi secepat mungkin biar tahu. Sama dengan orang punya gula, lukanya ada sembuh-sembuh, cek gula, oh ya gula tinggi, berikan pengobatan, jadi cepat ditangani, tidak sampai menyebar. Ini karena kita mengejar waktu. Itu yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Deteksi dini itu cepat. Yang kedua, terbuka informasi. Nah ini juga perlu. Kita selama ini tidak tahu 98 sampai karena 100 di mana lokasinya, kita tidak disampaikan, tidak tahu. Sehingga itu akhirnya menjadi suatu hal yang menakutkan, di mana kita mengira-ngira, tidak ada keterbukaan publik. Itu sebenarnya kan suatu hal, penyakit ini bukan penyakit yang memalukan seperti katakanlah penyakit HIV dan sebagainya. Ya perlu informasi publik disampaikan di sini, letaknya di sini, sehingga masyarakat yang melakukan kontak itu bisa cepat di screening, dilakukan deteksi dini, sehingga mencegah penyebaran virus itu sangat hebat. Yang ketiga yang paling penting ya sekarang adalah isolasi. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan cara menutup semua akses kegiatan-kegiatan, karena penyebarannya sangat luar biasa. Bayangkan misalnya saja seperti anak sekolah kena corona, terus habis itu menyebar di ruang kelasnya, kemudian dia pulang, semua teman-temannya kena semua, di saudaranya di rumah semua menyebar. Yang jadi masalah itu adalah kurva, betul, yang kita hindari itu adalah kurva yang menuju ke dalam, ke atas. Itu berbahaya. Kenapa? Karena jumlah orang sakit akan sangat banyak, sedangkan pelayanan kesehatan kita kurang. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit itu kamar pun kadang full, apalagi sekarang ada wabah corona. Kalau penuh nanti dengan curigannya karena corona, penuh semua orang sakit, jangan-jangan nanti tak terlayani dengan baik, sehingga risiko kematiannya tinggi. Nah kita harapkan dengan isolasi itu, maka semuanya akan terkontrol, pola makan terkontrol, istirahatnya juga cukup, dan penyebaran virus juga akan berkurang, sehingga kita harapkan angka kesakitannya sedikit, sehingga kalaupun ada sakit ya dirawat di rumah sakit bisa terlayani dengan baik. Karena kalau overload tidak bisa ditangani dengan baik, akhirnya risiko kematiannya akan tinggi. Tapi kalau diisolasi kan kita bisa jaga anak-anak, saudara dan semacam untuk istirahat di rumah, beraktivitas di rumah, sehingga istirahat akan sangat membantu peningkatan daya tahan tubuh. Satu hal yang pasti, coronavirus adalah self limiting disease, artinya penyakit yang akan bisa sembuh sendiri. Tapi bagaimana sembuh sendiri kalau seandainya daya tahan tubuh kita
sudah jelek. Iya dong, karena sakit teorinya kan daya tahan tubuh itu sudah tidak sehat. Maka itu kita sakit. Kalau sehat ya tidak mungkin sakit. Jadi kita tidak bisa berbicara lagi soal daya tahan tubuh di situ. Karena kita sudah sakit. Oleh sebab itu kita upaya pengobatan, pencegahan. Nah itu mumpung sekarang belum sakit, itulah yang perlu saya pikir. Ya, peningkatan daya tahan tubuhnya melalui konsumsi obat-obat, vitamin-vitamin, dan tentu menjaga pola hidup kebersihan. Mungkin demikian informasi saya. Terima kasih. Salam sehat, semoga kita selalu senantiasa menjaga kesehatan kita masing-masing dan